jiwa. Untuk materi yang pertama, insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Yunias. Ya, sebelum materi disampaikan, saya akan membacakan CV dari Dr. Yunias terlebih dahulu. Saya izin share screen. Ya, baik. Seperti yang kita ketahui, pemberi materi pertama pada hari ini yaitu Dr. Yunia Setiawati, spesialis kedokteran jiwa. Ya, beliau adalah lektor, koordinator program studi S2 Psikiatri Anak dan Remaja di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, lalu Ketua Divisi Anak dan Remaja RSUD Dr. Sutomo Surabaya, dan Chief Editor Jurnal Psikiatri Surabaya dan Reviewer Publon. Nah, berikut adalah data beliau, yaitu nomor induk pegawai dan nomor induk dosen nasional. Dan beliau sudah memiliki Sinta dan Scopus serta Google Scholar. Dan ini nomor telepon beliau dan alamat kantor beliau ada di Rumah Sakit Umum Dr. Sutomo. Untuk mata kuliah yang diampu seperti yang tertera di sini, yaitu psikiatri anak, lalu berhubungan semuanya dengan psikiatri. Dan berikut adalah riwayat pendidikan beliau. Beliau menempuh S1 di Universitas Brawijaya, lalu S2 di Universitas Airlangga, yaitu pada ilmu kedokteran jiwa, lalu S2 konsultan di Universitas Airlangga. Beliau menempuh bidang ilmu kedokteran jiwa dan konsultan anak dan remaja, dan S3 di Universitas Airlangga dengan bidang ilmu kesehatan masyarakat. Berikut adalah judul skripsi, tesis, dan disertasi beliau. Beliau meneliti di bidang ADHD ya. Lalu untuk pengalaman penelitian ya cukup banyak sekali ya di bidang psikiatri. Dan ini untuk pengalaman pengabdian kepada masyarakat 5 tahun terakhir. Dan ini adalah publikasi artikel ilmiah selama 5 tahun terakhir dari Dr. Yunias. Ya, sangat banyak di bidang psikiatri, dan berikut adalah riwayat makalah seminar ilmiah beliau dalam 5 tahun terakhir. Ya, lebih ke arah psikiatri anak. Ya. Dan ini adalah karya buku beliau dalam 5 tahun terakhir. Ya, beliau sudah menerbitkan banyak buku di bidang psikiatri anak dan remaja. Dan ini adalah perolehan HKI dalam 10 tahun terakhir beliau. Serta penghargaan dalam 10 tahun terakhir. Ada 5 penghargaan. Baik, seperti itu. Langsung saja kita sambut pemateri pertama kita, yaitu Dr. Yunias. Kepada Dr. Yunias, kami persilahkan. Ya, Dr. Yunias, mohon maaf, mungkin mikrofonnya masih belum di-unmute. Ya, belum dokter. Mungkin bisa di-unmute dulu. Nah, iya, sampun dokter. Maaf. Monggo. Iya, tidak apa dokter. Terima kasih Dr. Kansa atas kesempatannya. Yang terhormat Dr. Medi, Pak Dekan, selamat pagi, salam hormat dari kami. Yang terhormat Dr. Febi dan Dr. Feni ya yang terakhir ya, dan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merupakan kesempatan yang sangat berbahagia dan ini ya di mana saya mendapat kehormatan untuk bergabung dengan adik-adik UMM yang hebat-hebat ini ya. Banyak adik-adik yang telah menjadi PPDS dan berprestasi juga di UNER ini, Dr. Medi. Ya, jadi UMM cukup baik. Dan salah satu pengajarnya juga alumni dari psikiatri. Baik, saya tanpa memperpanjang waktu
saya izin untuk share screen ya. Ya, silakan dokter. Oke. Sedap ya. Sedap. Ya. Mohon maaf karena apa ini saya izin share screen di sini kan ya juga sudah ada ya. Iya. Kami share screen dari sini atau ya, sudah masuk dokter? Iya. Ya, monggo. Ini nggih. Ya. Di F5 ya. Ya. Nah, ini kurikulum vitae tadi sudah dibacakan. Jadi di sini saya akan menyampaikan bagaimana kita menciptakan resiliensi di era pandemi COVID-19. Nah, ini bagus sekali yaitu di tempatnya adik-adik yaitu UMM mengenai okupasional mental health itu memang sangat penting di era milenial ini. Ya. Nah, di era pandemi COVID-19 ini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang harus kita hadapi, terutama kita di garda depan kesehatan. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama tentu saja latar belakang, dan yang kedua yaitu permasalahan-permasalahan di era pandemi, yang ketiga yaitu bagaimanakah kita sebagai untuk menghadapi suatu kondisi era pandemi. Sebelum kita mencapai compassion, maka kita akan perlu untuk memahami suatu kondisi resiliensi. Nah, yang menjadi latar belakang masalah, seperti kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 ini yang awalnya kan bulan Desember ya, 1999. Terus pada waktu itu awalnya Januari di Jakarta, kemudian bulan Maret awal-awal tuh kita masih sering ya pertemuan, seminar, offline, karena kita tidak tahu dampak pandemi COVID yang akhir Maret itu demikian besarnya. Nah, itu tentu saja berdampak tidak hanya pada kesehatan fisik ya, karena memang pandemi ini kan namanya pneumonia. Jadi paling tidak kita yang terkena itu bisa terserang pneumonia. Nah, juga komorbiditas lain, misalnya pasien-pasien yang mengalami diabetes mellitus, hipertensi, hiperkolesterolemia ya. Terus ditambah dengan kondisi pandemi COVID. Nah, itu semakin jelek prognosenya ya. Dan juga resiko kesehatan mental. Nah, kenapa risiko kesehatan mental itu sangat besar? Karena setiap hari kita terpapar dengan berita-berita ya mengenai pandemi COVID ini, dan sekarang ada varian baru dari pandemi COVID ini yang sangat berbahaya ya, dan pengetahuan yang terbatas begitu ya. Juga risiko paparan virus. Nah, sekarang kalau dulu menjaga jarak, sekarang bahkan tanpa berhadapan pun bisa tertular begitu. Jadi membuat kita semakin bingung, semakin kita ini semakin tidak berdaya, semakin cemas ya. Dan belum lagi stigma ya, banyak pasien yang datang dengan keluhan, dokter, saya ini memang pernah mengalami COVID. Nah, itu saya dianggap menyebarkan virus COVID ini kemana-mana. Saya dijauhi dokter, baik oleh keluarga, oleh kerabat, ya, di kantor, bahkan saya harus kehilangan pekerjaan. Stigma yang negatif.
Belum lagi diperparah dengan akibat saya sakit tersebut, juga ada ini pasangan saya meninggal, saudara saya meninggal, bahkan teman-teman saya. Itu menyebabkan kecemasan dan depresi yang sangat tinggi, gitu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi yaitu tenaga kesehatan, di mana kita semua dituntut untuk berperan aktif, tetapi banyak berita-berita miring tentang peran tenaga kesehatan, ya. Belum lagi orang yang tidak percaya adanya pandemi COVID ini. Nah, health worker ini karena di garda depan takut terpapar. Selain itu dia harus melindungi keluarganya, ya. Bahkan banyak yang sampai di kos itu nggak boleh, ya, saya tidak menerima kos-kos itu diisi dengan tenaga kesehatan karena takut tertular. Nah, sehingga stresornya itu tentu saja sangat tinggi. Gitu. Nah, memang dampak pandemi COVID ini terutama pada kesehatan mental. Karena selama ini kesehatan yang diperhatikan yaitu kesehatan fisik, ya. Kalau mental itu padahal kalau mental itu kan disorder, ya. Artinya tuh gangguan yang meluas. Jadi kalau ada seseorang terganggu mentalnya, yang terganggu tidak hanya orang itu saja, tetapi juga pasangannya, ibu bapaknya, keluarganya, lingkungannya, ya, semua ikut terganggu akibat orang yang terpapar kesehatan mentalnya. Nah, masalah kesehatan mental itu juga menjadi burden bagi suatu negara. Juga WHO juga menyatakan bahwa ini merupakan burden karena biayanya itu lebih tinggi daripada illness, ya. Kalau illness kan yang sakit saja yang perlu diterapi. Kalau gangguan mental semuanya perlu diterapi, baik penderitanya, keluarganya maupun lingkungannya. Nah, kesehatan mental ini menimbulkan dampak serius karena dapat menyerang berbagai macam usia sejak masa anak-anak, remaja, dewasa yang tentu saja akan menghambat pendidikan, tidak akan menjamin keluarga yang harmonis, gitu, ya. Nah, yang terutama pada gender itu juga gender tertentu, misalnya kalau perempuan itu risiko kecemasan, kalau laki-laki risiko gangguan jiwa yang berat, misalnya skizofrenia. Nah, yang harus kita pahami bersama bahwa pikiran, perasaan, dan perilaku itu akan berinteraksi, di mana kondisi stresor masa anak dan remaja yang tentunya merupakan interaksi antara pola asuh, ya, dan genetik dari anak itu sendiri, juga lingkungan akan menyebabkan kondisi-kondisi gangguan-gangguan mental, misalnya kecemasan, depresi, kelelahan mental yang harus ditangani sedini mungkin. Karena kalau tidak terdeteksi dan diintervensi, maka akan menjadi gangguan jiwa berat, ya. Nah, yang dikenal oleh adik-adik itu skizofrenia dan gangguan afektif bipolar. Nah, berikutnya, apakah hubungan antara stresor dan pandemi? Pandemi COVID yang berkepanjangan ini dengan overload informasi, ya, karena kita bisa mendapatkan informasi sekarang di mana saja, kapan saja, ya, dan setiap saat bisa tentu saja menimbulkan distres dan menyebabkan penurunan kualitas hidup. Nah, ini yaitu piramida untuk dukungan kesehatan jiwa dan psikososial. Nah, kita harus memahami bahwa pelayanan kesehatan itu harus mempertimbangkan dari pertimbangan sosial dalam layanan dan keamanan dasar, karena tenaga kesehatan itu kan masih terbatas. Jadi adanya advokasi layanan dasar yang aman dapat
diterima di masyarakat, dan melindungi harga diri. Karena kebutuhan dasar manusia yaitu dicintai, dilibatkan sebelum seperti adik-adik sekalian bisa melakukan aktualisasi diri. Ya. Sesudah kita itu settle, aman, barulah bisa memperkuat dukungan masyarakat dan keluarga. Bagaimanakah caranya? Yaitu dengan mengaktifasi hubungan sosial, ya, menciptakan ruangan ramah anak, karena dunia anak itu memang dunia yang bermain. Dan dunia anak itu nanti merupakan dasar ataupun fondasi untuk tumbuh kembang pada masa berikutnya, masa remaja, dewasa, ya, bahkan dewasa akhir sampai lansia. Nah, setelah itu barulah pentingnya dukungan non-spesialis terfokus. Apa yang disebut dukungan non-spesialis terfokus? Yaitu layanan kesehatan primer. Nah, di sini yaitu occupational mental health itu sangat berperan dan sangat bagus mesti di UMM ini karena dapat mendukung terjadinya kesehatan fisik dan mental yang optimal. Di sini perlu dukungan emosional dan praktis dasar dari kader kesehatan. Nah, yang terakhir yaitu layanan spesialis karena keterbatasan tenaga. Jadi memang bertahap ya, dari sosial dasar sampai masyarakat, non spesialis dan akhirnya ke spesialis, sehingga akan terjalin kerjasama yang bagus dan akan tercipta kesehatan jiwa dan psikososial yang optimal. Nah, ini dalam penelitian kami, ya, adik-adik mungkin bisa membaca dan mensitasi di Journal of Multidisciplinary Healthcare, dan selanjutnya saya juga meneliti mengenai quality of life, di mana ini pada awal-awal pandemi, pada bulan Juni itu, ternyata ansietas yang tinggi juga berhubungan dengan resiliensi. Dan yang terakhir penelitian saya yaitu di bulan Agustus mengenai quality of life. Berita yang menggembirakan adalah karena adanya dukungan-dukungan sosial yang baik ya di lingkungan kita, seperti misalnya di UMM ini didukung oleh Bapak Dekan dengan sepenuhnya sehingga adik-adik itu bisa mencapai kualitas kehidupan yang tinggi dan resiliensi yang bagus di era pandemi COVID-19 ini. Nah, kenapa kok ada hubungan antara jiwa dan mental? Rupanya stresor yang kita hadapi setiap hari itu akan mempengaruhi HPA akses, di mana dalam hipotalamus yang kita ketahui bersama untuk menyimpan memori. Nah, itu akan diteruskan oleh CRH, di mana nanti akan memproduksi hormon-hormon stresor, yaitu kortisol. Di mana kortisol yang tinggi yang diproduksi oleh ACTH ini erat hubungannya dengan gangguan fisik dan mental. Gangguan fisik misalnya hipertensi, ya, gangguan kardiovaskuler, gangguan metabolik, ya, dan sebagainya. Dan juga itu erat hubungannya dengan gangguan kecemasan dan depresi. Jadi suatu stresor itu akan memengaruhi siklus hormonal kita ya yang dikenal dengan HPA aksis. Nah, itulah ilmu-ilmu kedokteran yang bisa membantu kita untuk menjelaskan paparan-paparan stresor yang berhubungan dengan gangguan-gangguan fisik. Jadi gangguan fisik dan gangguan mental itu merupakan suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan, gitu ya. Seperti dikatakan mens sana in corpore sano. Jadi dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat, begitu ya. Jadi saling berperan satu sama lain, gitu. Nah,
di sini yaitu kita belajar lebih detail ya, efek kortisol. Nah, jadi dalam menghadapi stres itu kan kita kalau bisa kita hadapi, kalau nggak bisa ya kita lari, begitu ya. Nah, kalau kita terpapar terus dengan stresor, nah seperti kita ketahui bersama kan sekarang ini banyak sekali penyakit autoimun ya. Itu karena apa? Karena kondisi stresor yang menaun menyebabkan distres. Jadi mengganggu fungsi dalam komunikasi, fungsi pendidikan, fungsi sosial kita, sehingga fungsi imunitas terganggu dan rentan infeksi. Sekarang juga banyak-banyak penyakit selain autoimun, penyakit metabolik, ya, dan gangguan-gangguan yang lain. Nah, kalau kortisolnya tinggi, tentu saja terjadi perubahan neurokimiawi dalam tubuh kita. Nah, misalnya dopaminnya itu jadi turun. Jadi yang awalnya tuh suka belajar, motivasinya rendah, malas gitu ya. Kalau ditanya tugasnya apa, tinggal skripsi tapi nggak selesai-selesai karena dopaminnya turun. Atau norepinefrinnya turun, malas, ngantuk, tapi kok nggak bisa tidur gitu ya. Atau juga serotonin ya. Kalau serotonin itu, nah ini sekarang yang menarik, mungkin adik-adik juga banyak yang meneliti mengenai serotonin ya, karena fungsinya kan banyak sekali nih serotonin. Mengatur ini ya, di 5T1, kecemasan, 5T2, depresi, mengatur mood, gangguan makan, gangguan tidur, gangguan seksualitas, ya, dan sebagainya. Nah, jadi kondisi-kondisi stresor ini menyebabkan gangguan-gangguan yang sangat banyak ya, yaitu perlu perhatian kita bersama. Nah, ada slide berikut ya. Kita sebagai health workers, yaitu tenaga kesehatan di garda depan, kita perlu mempertahankan kesehatan fisik dan mental yang prima karena kita berperan utama dalam ini ya membantu pemerintah untuk meresolusi atau mensolusikan membantu penyembuhan kondisi-kondisi ini ya, pandemi COVID, tidak hanya orang yang terserang COVID aja, tetapi kita juga ini ya sebagai tenaga kesehatan kita melakukan promosi kesehatan, jadi preventif, promotif sebelum kuratif dan rehabilitatif kan. Nah, kita bersama perlu meningkatkan well-being, jadi kita merasa nyaman ya dalam tugas ini, kita merasa bebas dari stres. Walaupun kita dalam kondisi serba keterbatasan ya, ini kan APD itu membuat kadang kita ya tidak bebas bergerak, tetapi kita ini legowo. Yang penting kita sehat ya, dan kita bisa mempertahankan resiliensi gitu. Nah, ingat ya makna positif. Nah, di balik kesukaran pasti ada kemudahan. Misalnya adik-adik semester 1 ya ada kesulitan, nanti bisa lewat semester 2, semester 3 dengan apa? Kita tekun dan selalu bersyukur. Nah, bila ada yang mengeluh, kita bisa menyampaikan. Ya memang kondisi COVID ini tidak nyaman, kita tidak bisa bertemu dengan teman-teman, kita tidak bisa bekerja dengan optimal, tetapi ada hal positif yang kita tidak sadari. Di mana saat ini kita bisa bebas berinteraksi dengan keluarga karena beberapa kantor kan membebaskan untuk WFH, juga kalau kuliah itu juga kan ini ya banyak yang daring walaupun luring tetapi kan giliran begitu ya. Jadi kita bisa mempertahankan komunikasi antar anggota keluarga dan waktu belajar kalau memang kita ini fokus akan belajarnya akan lebih banyak dan lebih baik. Dan saat ujian bisa mempersiapkan diri dengan lebih matang kan tentunya ya. Nah, seperti misalnya kalau kami ini ujian-ujian juga kan banyak lewat daring ya. Mulai dari yang S1, S2, S3. Nah, itu kan derdeknya tuh enggak kelihatan, dosennya enggak tahu kalau lewat daring ya. Nah, kita juga bisa melakukan hobi di rumah, menjalin kerjasama dengan
adik-adik, dengan keponakan, misalnya kalau mengajarin adik-adik mewarna ya, mewarna itu ternyata untuk segala usia, untuk pasien-pasien kecemasan, depresi, bipolar, itu juga bagus karena mewarna itu mencerminkan kepribadian kita. Atau hobi-hobi yang lain, misalnya berkebun, menjahit, memasak. Nah, itu kita ini lebih efektif komunikasi dengan keluarga. Nah, penting diingat ya, tidak ada kalau itu ya, kalau kunci itu kan mesti ada gemboknya ya. Jadi kalau ada masalah itu pasti ada jalan keluar. Kalau kita memandang dari segi positifnya ya. Kalau kita memandang dari segi negatif, tentunya akan buruk semua. Yang penting adalah proses gitu ya, bukan nanti menjadi dokter gitu. Prosesnya bagaimana kita bisa berjalan sehingga bisa sukses ya sesuai dengan cita-cita yang kita inginkan gitu ya. Nah, bagaimana sih kita menumbuhkan semangat dan keyakinan? Kita harus berpikir positif, senantiasa bersyukur, acceptance gitu ya. Nah, karena kalau kita berpikir positif, maka kita akan menularkan aura-aura positif ke sekeliling kita. Akan tercipta aura positif dan lingkungan yang ramah dan menyenangkan. Sehingga adik-adik akan lancar dalam kuliahnya di era keterbatasan ini. Ya. Karena sekarang kan kalau daring itu sebetulnya lebih bisa ini ya, waktunya lebih banyak, lebih fokus, dan mencari data-data itu juga lebih mudah ya, sambil diskusi dengan dosen kita bisa browsing, oh ini dok atau prof ini yang saya temukan ya, adik-adik ini generasi milenial, jadi lebih cepat daripada kita kalau mencari data-data ilmiah itu. Nah kalau pikirannya negatif, auranya negatif, males ya. Terus prokrastinasi, sering menunda-nunda pekerjaan, terus tidak mengerjakan tugas. Akibatnya lingkungan, yaitu mikrokosmos itu keluarga, makrokosmos itu yaitu lingkungan ini tempat kuliah ya. Itu menjadi kurang kondusif karena kalau satu orang malas ya, jadi tugas kelompok itu kan tidak akan lancar. Akibatnya terjadi ketegangan ya, antar teman tidak bisa berkomunikasi dengan baik. Nah, itulah intinya perlunya kita berpikir positif gitu. Nah, resiliensi, apa yang disebut resiliensi? Resiliensi yaitu kelenturan ya, atau daya tahan kita dalam menghadapi suatu kondisi yang penuh tantangan ya. Akibat apa? Akibat adanya konflik internal dan eksternal. Internal itu adalah dari dalam diri kita sendiri. Misalnya cita-cita kita yang terlalu tinggi ya, kita yang terlalu kaku ya. Kita harus selalu on time, padahal situasi kan tidak memungkinkan seperti itu. Juga misalnya kondisi webinar gitu ya. Ini aku harus baik-baiknya, padahal memang kadang itu internet terganggu. Nah, itu kalau konflik internal itu besar mengakibatkan dia kecewa, ini gagal karena aku begitu ya. Atau konflik eksternal, nah, itu tuntutan lingkungan yang tinggi ya, atau lingkungan yang toksik begitu. Nah, itu menimbulkan konflik. Nah, di sini kapasitas individu untuk mengatasi dan meningkatkan diri dari keterpurukan dengan merespon secara sehat dan produktif untuk memperbaiki diri sehingga mampu menghadapi dan mengatasi tekanan hidup sehari-hari. Nah, itu artinya kita harus memiliki daya kelenturan, daya juang yang konsisten untuk mencapai suatu kondisi resiliensi. Nah, adapun prinsip-prinsip resiliensi adalah
neuroplastisitas. Ingat bahwa otak itu juga mengalami neuroplastisitas. Jadi seseorang itu tidak hanya anak-anak saja, remaja, orang dewasa, bahkan lansia, kalau mau berubah itu dalam otak itu ada neuroplastisitas. Jadi dalam 2 minggu itu akan tumbuh neuron-neuron baru. Nah, itu kalau didukung dengan kombinasi di mana kita menjalin komunikasi dengan lingkungan mikrokosmos yaitu keluarga, makrokosmos itu lingkungan di pendidikan, di lingkungan masyarakat, maka hidup kita akan memiliki makna yang positif bagi setiap orang ya. Nah, itulah prinsip resiliensi. Nah, kalau ditinjau dari aspek neurobiologisnya, memang otak itu mempunyai fungsi afiliasi. Di sini, nah seperti adik-adik belajar faal, ada juga hormon oksitosin kan, hormon kasih sayang katanya begitu. Nah ini apabila dipadukan dapat menjadikan perilaku yang bagus, begitu ya, yang saling mendukung satu sama lain. Nah, bagaimana cara meningkatkan resiliensi? Yang pertama yaitu budaya yang bagus, yaitu kita harus menerima, ya, menyadari bahwa penderitaan itu adalah bagian dari proses kehidupan. Tidak hanya penderitaan saja, tetapi halangan-halangan atau permasalahan itu adalah proses dari kehidupan kita. Kemudian kita membuat problem list mana yang kita selesaikan lebih dahulu, ya. Nah, kemudian setelah itu kita tentukan tujuannya. Ini tujuan saya apa? Misalnya tujuannya saya harus lulus tepat waktu. Tentunya kita harus membuat list-list tadi kan, mana yang harus kita hadapi bersama. Sehingga kita bisa bersikap dengan lebih baik. Nah, yang tak kalah pentingnya, kita adalah makhluk sosial, sehingga kita harus membangun support system, tidak bisa kita sendirian. Kita harus memperhatikan teman-teman kita, dosen kita, orang tua kita, sehingga sinergi begitu ya. Nah, yang sering menjadi hambatan adalah orang yang egosentris ya. Jadi maunya adalah hukumku. Jadi dia maunya on time, tidak mau tolak-toleh kanan kiri, sehingga akhirnya dia sendiri yang menjadi troublemaker. Nah, kalau sudah oke, sudah bisa memilah-milah, kita bisa, oh kalau ini saya bisa memilih yang menguntungkan. Oke, saya memang ingin on time, tetapi saya juga harus memperhatikanlah kebutuhan orang lain. Apakah dosen saya ini ada waktu untuk berkonsultasi, karena muridnya kan tidak hanya saya saja, mahasiswanya ya, dan juga teman juga begitu. Oh mungkin teman ini bisakah mengumpulkan tugas hari ini, begitu ya. Nah, terus kita memilah-milah, menguntungkan dan merugikan. Merugikan itu artinya kalau aku terus kaku, nanti akhirnya aku tidak selesai-selesai. Maka saya harus bekerja sama dengan teman, dan ini ya memahami kendala-kendala orang lain, sehingga saya bisa jalan dengan mulus untuk mencapai goal kita. Begitu. Nah, dalam hal ini, kuncinya kita pertama kali menerima, kita adaptif. Kita selalu bersyukur. Dengan cara apa? Berpikir positif. Ya. Misalnya sering kan adik-adik, waduh kok WA kok nggak dijawab ya sama dosennya. Nah, itu belum tentu tidak mau menjawab, barangkali sedang menguji. Ya, atau sedang memberikan kuliah, sedang rapat, ya, atau sedang ada ini ya permasalahan lain. Ya, kita harus optimisme. Mungkin bisa WA lagi, mohon maaf, mohon izin mengingatkan, begitu ya. Dan tak kalah pentingnya, kita harus senantiasa berdoa dan taat beribadah menurut agama kita masing-masing. Luangkanlah waktu untuk relaksasi. Dan di suasana hening, kita berbicara dengan diri kita sendiri, berusaha menolong diri kita sendiri. Nah, dengan cara self-talk, self-help, dan relaksasi, maka
secara tidak langsung kita bisa melatih kontrol atau regulasi emosi kita. Nah, dan yang perlu digarisbawahi adalah kita tetap perlu menjaga pola makanan yang sehat, rajin mencuci tangan, dan berolahraga, serta selalu menjalin komunikasi efektif dengan keluarga, lingkungan, dan dimanapun kita berada. Nah, dengan kondisi resiliensi, maka kita akan menjadi kondisi yang tangguh. Compassion itu kan tangguh ya. Siap menghadapi kondisi new normal yang rupanya kondisi ini memanjang ya. Sampai saat ini tetap ini ya, COVID itu tetap bahkan semakin banyak. Nah, dalam kondisi ini adik-adik saya membantu barangkali kalau adik-adik mau melakukan promkes supaya mudah diingat. Jadi kita avoid men, artinya tidak menjauhi laki-laki, tapi men di sini mouth, nose, dan eyes. Jadi kita melindungi ya, karena di sini adalah paparan masuknya ini virus itu ya. Jadi kita selalu mencuci tangan dengan avoid men ini ya, menjaga kebersihan mulut, hidung, dan mata. Jadi tidak selalu memakai masker, memakai kacamata, kan begitu. Terus yang kedua yaitu dalam menghadapi kondisi pandemik ini kita ini mendekati women. Women itu mencuci tangan, mematuhi social distancing itu, jadi menjaga jarak, memakai masker, E-nya selalu berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan yang tak kalah pentingnya yaitu tidak melakukan perjalanan yang tidak diperlukan. Ya, memang yang masih muda barangkali kalau terkena hanya OTG, tetapi ingat juga bagaimana lingkungan kita, misalnya orang tua, ya keluarga kita yang terpapar tentunya nanti akan lebih berat karena usia, gitu ya. Nah, sekian penyajian dari saya, semoga bermanfaat. Untuk waktunya saya kembalikan ke Dr. Kansa selaku moderator. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Dr. Yunias untuk materinya mengenai resiliensi ya di era pandemi. Sangat menarik, apalagi untuk rekan-rekan sejawat yang sekarang bekerja di bawah tekanan mengatasi COVID-19 ya, dan adik-adik DM yang bergabung saat ini, nanti saat sudah terjun ke rumah sakit bisa menggunakan tips and trik dari Dr. Yunias tadi. Itu